96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury. Senang kalau Selasa pukul 8 sampai 9 pagi ini, karena kita bisa bersama-sama juga untuk mengupdate ya kekinian-kekinian yang ada di sekitar kita, terutama terkait dengan sumber daya manusia, bisnis dan segala sesuatunya. Dan seperti biasa, hari ini sudah bersama saya ada Ibu Novi dari MSC Consulting. Selamat pagi, Bu Novi. Selamat pagi, Mas Aldi. Ya, sehat ya. Oke. Alhamdulillah. Kapan hari sudah vaksin kedua? Sudah. Jadi... Saya pakai drama-drama dikit loh. Pakai drama lagi. Oh gitu. Oh iya, saya menjadi yang terakhir. Oh ya ampun. Ya, sabar ya Bu Novi ya. Tetapi saya juga hari ini secara khusus ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, Bu Novi. Semoga lancar. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Aldi. Jangan lupa menjalankan puasa juga buat sahabat Mercury dimanapun berada. Betul, puasa itu adalah menahan lapar dan dahaga ya. Enggak, saya cuma mau ngomong itu aja. Oke, Bu, hari ini kita Bu Novi, hari ini kita bicara soal onboarding strategy in pandemic era. Onboarding. Apa ini, pemahaman atau kita hari ini mau bicara apa sih, Bu Novi? Jadi gini, onboarding itu kalau di istilah SDM-nya itu adalah kayak masa orientasi untuk karyawan baru kayak gitu. Jadi kalau setelah proses rekrutmen itu selesai gitu, maka fase yang penting bagi seorang karyawan adalah masa onboarding atau orientasi terhadap karir barunya, terhadap perusahaan barunya gitu ya. Nah, kan karena di masa ini mereka itu biasanya akan menjajaki gitu ya, menjajaki kira-kira tadi itu yang di awal mereka ngelihat apakah ini sesuai dengan aspirasi karir saya dan sebagainya, itu mulai dijajaki. Dan kenapa ini harus ada? Karena sebenarnya meskipun orang itu sudah diterima bekerja, mereka itu sebenarnya masih punya kemungkinan 50% untuk ya atau tidak gitu. Dan kuncinya adalah di onboarding ini gitu. Jadi jangan sampai biaya, kalau mau dibilang biaya ya, investasi yang kita lakukan untuk proses rekrutmen itu menjadi sia-sia gitu, karena satu, prosesnya bisa jadi panjang, dua terus kemudian melibatkan banyak pihak kan seperti itu, terus kemudian ya biaya-biaya yang lain yang terkait dengan proses rekrutmen itu sendiri yang luar biasa seperti itu. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan. Ya, disitulah pentingnya kenapa Bu Novi kemudian memandang perlu kita mendiskusikan soal ini, karena ini kaitannya juga bukan hanya terkait dengan cost, tetapi juga waktu yang bisa saja terbuang ya, karena untuk proses rekrutmen. Nah, karena Bu Novi hari ini tidak ingin sendirian, ingin berbagi-bagi juga, maka hadir di studio saya menyapa dulu Mas Abraham Ditya G. Wardana SPSI, Sarjana Psikologi. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut namanya, tapi akrabnya dipanggil Mas Adit ya. Iya, betul. Halo Mas Aldi. Apa kabar? Baik, luar biasa. Apa kabar? Baik, kita semua baik-baik, sehat-sehat. Mas Adit sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Udah vaksin belum? Belum ya? Belum sih. Belum ya, nggak apa-apa, masih muda, nggak apa-apa. Ya, oke. Beliau ini adalah co-founder dan COO dari PT Titik Koma Bahagia Abadi. Tadi saya sudah sempat menanyakan singkat, tapi mau cerita boleh? Promosi sedikit soal Titik Koma Bahagia Abadi, Mas Adit. Oke, jadi Kopi Titik Koma itu adalah satu brand coffee shop ya. Coffee shop ya. Sekarang kita sudah ada 38 toko. Kita sebutnya toko, bukan outlet. Oh, toko ya. Kita ada 38 toko di 18 kota di seluruh Indonesia. Gitu. Dan saat ini memang kalau bicara dengan SDM ya, itu paling banyak SDM kita itu adalah barista. Jadi kurang lebih sekarang ada 120-an barista ya di kami gitu. Jadi ini toko sebutan lain dari apa namanya? Kan biasanya kalau orang jual kopi sebutnya coffee shop ya. Cuman kita karena memang mau ngangkat spirit lokalnya, jadi kita kan pakai kopi Indonesia seperti itu. Jadi kita sebutnya memang toko kopi. Toko kopi ya. Kita localize saja sebenarnya kayak Padahal gitu. Kalau orang desa-desa ya warung kopi gitu lah ya. Iya kayak gitu. Tetapi kan memang target marketnya beda begitu ya. Sebenarnya target marketnya sih sama aja. Cuman kita kan sekarang ngelihat kayak ada spirit coffee shop di Indonesia tuh sama di luar negeri sebenarnya agak beda gitu. Oke. Satu kita tuh punya banyak biji kopi yang enak-enak sebenarnya dari Indonesia, nggak usah impor seperti itu ya. Terus habitnya sendiri juga beda gitu sebenarnya. Jadi ya kita pengen ngangkat spirit lokalnya itu.
Ya, jadi kita sebutnya itu toko kopi. Dan ini visi kita sih memang kalau kebanyakan ya coffee shop yang di Indonesia yang terkenal itu yang gede-gede semuanya dari Jakarta. Nah, kita pengen yang dari Surabaya, benar-benar jadi yang pertama dari Surabaya, brand coffee shop yang bisa nasional bahkan mendunia. Kita pengennya seperti itu. Oke. Ada berapa tadi? 38 di 18 kota. Di 18 kota. Kalau di Surabaya sendiri ada berapa, Mas Adit? Di Surabaya karena home base kita jadi paling banyak, jadi ada 9 kalau ada 9 ya. Sini. Dan itu masih terbuka ya peluang untuk franchise. Ini franchise ya? Franchise. Atau sebenarnya gini sih, kalau kita kan dari 2019. Jadi kita sebutnya sebenarnya kemitraan. Itu agak sedikit berbeda dengan franchise ya. Oke. Kalau di Surabaya masih terbuka sebenarnya, cuman memang karena sudah 9 kita cukup selektif dengan lokasinya. Lokasi ya. Mungkin kalau misalnya ada pendengar Merkur yang berminat, kita masih open itu untuk di daerah selatan sama timur sebenarnya. Selatan dan timur. Oke, baik. Bu Novi mungkin mau bikin di selatan? Saya di timur, nanti kita bersaing. Kan jauh. Iya, betul. Oke, baik Mas Adit, sukses dengan bisnisnya dan Bu Novi silakan kita balik lagi ke topik kita dan pertanyaan pertamanya adalah tentu lagi-lagi kita sekarang ini sedang ada di masa pandemi begitu ya. Segala sesuatunya beda, onboarding juga pasti boleh dibilang berbeda. Nah, gimana itu, Bu? Jadi kan kalau dulu gitu ya, kalau program orientasi karyawan atau onboarding sebelum masa pandemi itu kan kita bisa, jadi karyawan hadir di kantor seperti biasa ya. Jadi satu mereka ngantor, terus onboardingnya itu bisa mereka mempelajari dokumen-dokumen gitu ya. Jadi misalnya ada manual kerja, diputarkan video seperti itu. Kalau atau mungkin waktu penerimaannya orang banyak sekaligus gitu, mereka masuk kelas gitu kan. Terus kemudian juga ada masing-masing departemen itu akan memperkenalkan siapa saja mereka dan departemen itu istilahnya fungsinya apa saja sehingga kemudian orang-orang baru ini kemudian bisa diharapkan terlibat seperti itu. Nah, ketika kemudian situasi pandemi. Ini kan banyak orang-orang yang WFH. Bahkan ketika merekrut karyawan baru pun karyawan barunya kebanyakan juga mereka bekerja dari rumah gitu kan. Jadi tidak pergi ke kantor. Nah, terus ini seperti apa jadi bentuknya? Kan jadi agak beda nih karena ketika kemudian dulu itu interaksinya intens gitu ya. Terus orang baru itu kan bisa merasakan suasana gitu ya. Jadi kalau misalnya diinget-inget waktu dulu jadi orang baru gitu masuk kantor, kita kan ketemu siapa, atasannya yang begini, terus teman kerjanya gini, situasinya kerja seperti apa. Kerasa gitu loh hawanya bahwa ada kekeluargaan, kebersamaan gitu kan. Terus ya kita bisa merasakan gitu. Jadi ini yang membantu kita kemudian menginternalisasikan nilai-nilai company itu dan kemudian kita akan merasa oke, saya bisa adaptasi, saya disupport oleh lingkungan saya kayak gitu. Nah, ini sekarang situasinya berbeda gitu. Oke, itu adalah gambaran awal dan Mas Adit ini sebelum memutuskan untuk berbisnis seperti sekarang dulu sempat juga jadi konsultan lah ya begitu ya. Betul. Gitu ya. Di 2010 ya. 2010 ya. Kalau titik koma bahagia abadi mulai tahun berapa nih Mas tadi? Kita dari 2019 sebenarnya. Masih baru ya. Masih relatif baru tahun kedua ini ya. Ya, betul. Oke. Nah, hari ini kita mungkin memang tidak akan spesifik bicara soal coffee shop, tetapi kita bicara soal onboarding, ya, onboarding karyawan begitu ya. Dan dari apa yang disampaikan Bu Novi, dengan segala pengalaman yang selama ini mungkin sempat Mas Adit dapatkan begitu, apa yang menarik dari onboarding ini? Jadi sebenarnya kalau mungkin saya juga tetap bisa cerita ya dengan apa yang kami lakukan di titik koma ya. Sebenarnya kalau titik koma ini kan kita bisa ada dua, kita lihatnya organisasi ini untuk SDM ya ada dua ranah ya. Satu pasti yang di toko ya, kayak barista seperti itu, barista dan yang paling penting ya. Dan pastinya yang di corporate kami gitu. Di corporate kami sekarang ada 11 orang sebenarnya. Kita memang keep it lean gitu. Kalau barista jelas nggak mungkin WFH. Iya dong. Ya kan, kamu mungkin nggak WFH, malah kita malah kita serving teman-teman yang WFH. Biasanya kan kayak gitu dengan online dan lain sebagainya. Nah, jadi dari awal sebenarnya kita udah memang bangun ini untuk mereka proses onboarding itu sangat memanfaatkan teknologi ya, kayak gitu. Karena mereka kan di banyak kota gitu. Sedangkan kami kan memang home base-nya di Surabaya, nggak ada representatif di semua kota, cuma di Jabodetabek sama Surabaya aja. Jadi gimana cara kita keep in touch dengan mereka itu ya pasti sangat memanfaatkan teknologi. Tapi kalau misalnya di holding sendiri, kami dari awal juga sebenarnya lucu gitu, karena
Sekarang di corporate secretary saya itu stay-nya di Biak, Papua. Oh, oke. Nggak di Surabaya. Kok jauh banget? Kayak gitu. Jadi kebetulan kayak dia baru masuk nggak berapa lama, and then terpaksa harus ikut suaminya gitu kan. Cuman kita ngeliat kayak, aduh ini kinerjanya bagus juga dan kerjaannya juga bisa dihandle dari rumah, so why not gitu. Jadi kami sudah WFH sebelum WFH itu tren. Kayak gitu. Jadi banyak seperti itu. Bahkan GM saya sendiri juga sekarang masuknya seminggu cuma sekali gitu. Ya kan, kami sendiri founder bertiga nggak selalu setiap hari ada di kantor gitu. Jadi dari awal benar-benar kita rely on technology so much gitu ya. Contohnya misalnya kalau barista gitu misalnya. Kita punya training gitu untuk yang pre-opening itu dari 3 sampai 5 hari gitu kan. But lalu habis itu gimana nih caranya mereka benar-benar bisa tahu jadi anak-anak T-com itu gimana sih, atau anak TK, kita sebutnya anak TK itu gimana sih gitu kan. Salah satu yang kita lakukan pasti kita langsung masukkan mereka ke dalam forum. Step paling sederhana adalah kita punya WhatsApp group nasional barista Indonesia gitu, T-com Indonesia. And then kita dari situ juga setiap hari itu selalu ada update dari kami, walaupun nggak yang sifatnya mungkin resmi-resmi atau formal-formal banget ya. Kadang saya cuma pengen ngomong apa, sharing apa juga saya share di sana kayak gitu kan. Dan di situ terjadilah komunikasi. Ternyata walaupun di setiap store itu mungkin cuma 2 sampai 4 orang ya gitu, tapi dengan kita gabungin semua, mereka punya spirit yang kayak, wah gue punya teman di seluruh Indonesia nih gitu kan. Jadi nggak jarang tuh mereka juga ada yang aku lagi di sini nih mampir ke T-com, padahal udah kerja di T-com, liburannya ke T-com gitu. Misalnya kayak gitu. Nah itu spirit yang positif ya, pertama yang kita kejar ya. Jadi mereka punya sense of community dulu itu seperti itu. Lalu kita juga support dengan berbagai macam media kayak tadi Bu Novi sudah sebut ya, kita ada video, ada sekarang kalau kita ngomong tentang SOP dan segala macam, karena ini kan compliance yang paling penting ya. Itu kita juga harus perhatikan visualnya. Jadi SOP nggak kayak dulu lagi, kita buatnya udah kayak infografis gitu biar teman-teman bisa lebih gampang lihat. Dan kita juga ada beberapa secara rutin kita bagi teman-teman di Indonesia ini, barista di Indonesia ini kayak di dalam cell group gitu ya. Jadi kita Zoom meeting tapi ada kecil-kecil gitu kan. Sebenarnya gunanya buat apa sih? Cuma saya pengen memperpendek jarak antara saya dan mereka aja gitu sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kalau casting values lebih efektif gitu kan. Karena mereka kayak bisa langsung ngomong dengan saya, bisa langsung connect dengan teman-teman yang lain, share apa mereka punya challenge dan lain sebagainya. Itu salah satu yang hal paling sederhana yang kita lakukan. Gitu. Kalau coffee shop namanya apa Mas? Titik koma itu. Ya. Kalau yang paling T-com. Kalau teman-teman sebutnya T-com sih. T-com, gitu. Titik koma ya. Paling dekat sama Citandui di mana itu? Paling dekat sama Citandui ini mungkin di Nginden tuh nggak terlalu jauh ya, mestinya. Nginden ya. Nginden di Palacio ada di situ. Oh di Palacio. Oke, iya. Oke, Bu Novi, yang menarik juga ketika onboarding ini dilakukan di era pandemi ini kan kemudian tadi itu ya sudah sempat disinggung di awal ya soal WFH dan segala macam. Meskipun tadi pengalaman menarik dari Mas Adit adalah jauh sebelum WFH corporate sekretarinya sudah melakukan WFH duluan dan itu so far so good gitu ya. Iya. Tetapi kan tetap ada yang harus diperhatikan ya ketika onboarding dilakukan di saat WFH, apa aja itu? Jadi yang penting itu sebenarnya gini, orang baru ini kebetulan saya pengalaman anak saya gitu ya. Anak saya itu diterima bekerja di sebuah bank di Jakarta, bank asing. Di musim pandemi. Jadi dia kerja pertama itu di bulan Juli gitu ya. Ini mungkin sebagai gambaran bahwa memang ternyata tidak mudah. Tidak mudah. Yeah. Nah, ketika dia masuk sudah join gitu. Jadi yang biasa lah ketika dia datang pertama tetap dia harus datang ke kantor karena diberikan seragam, terus diberikan alat-alat kerjanya kayak laptop dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian udah tahu dia dapat pengumuman kayak surat gitu loh bahwa ini ini adalah tugasmu apa saat sekarang, terus mentormu siapa, terus manajernya siapa, terus output yang diharapkan dari pekerjaanmu apa, terus kamu dalam 3 bulan ini harus ngapain aja, itu ada seperti itu gitu ya. Nah
Itu sebenarnya kayak yang seperti itu buat anak sekarang ya, terutama yang teman-teman muda itu seneng karena mereka ini kalau dari cerita anak saya dia merasa dimandirikan gitu. Jadi dan buat anak muda ya wes jiwanya gitu memang itu seperti itu gitu ya. Gitu. Tetapi yang terasa adalah ketika dia kemudian mulai dapat tugas-tugas yang harus dia selesaikan gitu, yang harus dia selesaikan, mulai dapat proyek-proyek. Nah dia ini kesulitan untuk misalnya mau ketemu langsung diskusi sama mungkin tadi kan berarti kan harus ada yang diperhatikan tuh bagaimana mentor gitu atau atasan atau siapapun lah pihak-pihak yang membantu si anak baru trainee ini tadi untuk bisa beradaptasi. Jadi bagaimana ketika dia harus janjian itu gitu, kalau janjiannya sebenarnya udah dikasih akses, kamu boleh langsung janjian kapan bisa dan sebagainya. Tetapi kan tidak semudah itu gitu karena ternyata di sana juga punya jadwal lain meskipun kalau offline pun juga seperti itu. Tetapi yang dirasakan tuh touch-nya tuh enggak ada gitu, katanya seperti itu. Jadi jadi itu tadi mungkin harus ada cara itu. Jadi dia merasa bahwa dia ini enggak terlalu engage, terus lebih ngomongnya tuh teknis, enggak dapat feel-nya. Harus berhadapan dengan dia ini ngomongnya harus seperti apa. Kalau kita ketemu gini kan ngerti ya. Kita senang diajak ngomong dengan cara seperti ini gitu. Karena itu kan benar-benar masalah pekerjaan dan technically gitu. Jadi dia kesulitan untuk mendapatkan hal lain yang sebenarnya itu dibutuhkan anak baru, bahwa secara teknis dia mungkin bisa mengerjakan tugas-tugasnya, tetapi ada support psikologisnya itu yang dia nggak dapetin gitu loh. Dia merasa bahwa ada yang lag gitu, ada yang kurang yang itu sebenarnya sangat membantu adaptasi bagi seorang karyawan baru. Baru ya. Artinya milenial pun mau nggak mau, suka nggak suka tetap membutuhkan ya. Membutuhkan. Touch seperti itu begitu. Betul, ya. Karena anak baru itu orang baru itu kan mau offline mau nggak offline harus tetap ada dikasih mentor. Terus mungkin yang agak membantu adalah dikasih buddy. Buddy itu kayak temen yang agak senior gitu lah. Kalau mentor benar-benar yang technically pekerjaannya atau proyeknya. Tetapi kalau buddy itu yang ditanyai yang agak remeh-temeh gitulah ya misalnya seragamnya itu sebenarnya harusnya gimana, kalau pas meeting itu siapa, ini yang gitu-gitulah, itu yang tanya yang remeh-temeh. Jadi dia punya kayak kakak gitu loh di sana yang kemudian akan menemani dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dia, yang membantu dia supaya bisa blended dengan lingkungan barunya dengan tuntutan-tuntutan pekerjaannya seperti itu. Ya, oke. Yang menarik di antara kita bertiga kan Mas Adit yang paling milenial tuh ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah sekarang kan katanya sudah banyak bergeser ya, milenial tuh nggak mau terlalu diatur, terus kemudian mereka mau kerjanya itu suka-suka dia, yang penting on target gitu ya. Nah, apakah memang pelan tapi pasti kita akan menuju ke sana dan kemudian kehilangan sentuhan, padahal anaknya Bu Novi kan milenial juga gitu ya. Dan dia tetap merasakan, apakah itu memang tetap nggak bisa dihilangkan Mas Adit? Menurut saya memang nggak bisa dihilangkan ya. Saya ingat dulu mentor saya juga sebut gini, high tech high touch gitu. Jadi benar-benar high tech high touch. Jadi kalau walaupun kita pakai banyak facility untuk kayak aplikasi lah segala macam ya. Sekarang kan banyak banget tuh. Kita biasanya nge-track kalau misalnya di kantor saya pakai ada project management application dan lain sebagainya kayak gitu kan. Tetapi yang benar-benar tadi komunikasinya itu nggak boleh berhenti gitu kan. Jangan gara-gara kita sudah update, saya ngomong kok di WA, saya sudah ngomong kok update kok di misalnya saya pakai Asana gitu ya, di apps gitu. Udah gitu, tapi kan kamu hadap-hadapan nih ngomong dong, kasih tahu juga misalnya kayak gitu ya. Nah, kita ngatasin itu dengan kendala itu secara jarak ya, misalnya dengan barista-barista di kota lain itu kita benar-benar buka akses mereka untuk kontak kita kayak anytime, kapanpun kayak gitu. Jadi mereka kan tugasnya banyak ya sebenarnya, nggak cuma bikin kopi gitu kan. Ada juga untuk yang marketing, ada juga yang administrasi dan lain sebagainya. Kita bikin tuh hotline buat mereka. Jadi kapan aja mereka bisa kayak share dengan kita atau tanya gitu. Biasanya kalau anak-anak baru nih, kalau misalnya onboarding ya, itu kan masih agak-agak sungkan ya, gitu kan, takut salah, takut disalahin gitu misalnya ya. Jadi dari awal dari training itu kita sudah tekankan mereka untuk membiasakan WIFL namanya. WIFL tuh what I feel like.
Kadang-kadang mungkin orang-orang ngerasa kayak, aduh kalau saya ngomongin perasaan di kerjaan ini kok kayaknya nggak profesional ya gitu kan. Tapi sebenarnya kita juga nggak bisa menafikan itu gitu loh kan, apalagi kalau misalnya di kami barista-barista itu banyak yang first jobber kan, maksudnya yang pertama kali kerja belum ada pengalaman juga, kayak benar-benar mungkin waduh ternyata kerja tuh harusnya kayak gini ya gitu, misalnya kerja 8 jam misalnya, ternyata ada customer yang unik-unik ya gitu misalnya, kayak gitu. Itu kalau mereka nggak ada temen ngobrol gitu, dan kebanyakan kan mitra kami juga bukan yang backgroundnya memang di service industry atau F&B gitu kan, jadi satu-satunya teman yang ngobrol untuk itu siapa kalau bukan kami gitu kan. Jadi kita bangun tuh high touch-nya, walaupun terpisah jarak ya, kita bangun kita buka aksesnya untuk ngobrol sama kita. Tapi itu akses ya, bukan memang disediakan khusus misalnya tiap nanti jam sekian tiap hari kita mesti ngobrol ya, enggak ya? Kalau tiap hari sih enggak, tapi secara berkala misalnya sebulan sekali, sebulan 2 kali yang tadi saya sebut itu ada kayak cell groupnya ya. Dan tadi itu kayak cell group ya. Jadi kayak kita ada nge-zoom bareng misalnya kayak gitu, beberapa barista doang kayak 10, 20 kayak gitu. Ya kadang-kadang kalau misalnya pas lagi ada isu ya bisa ngobrol panjang, kalau enggak ya udah paling enggak kita kayak saling update aja misalnya seperti itu. Kalau di Titik Koma sendiri Mas Adit masing-masing apa tadi itu toko ya? Sebahasanya toko ya. Masing-masing toko punya jam-jam begitu ya. PIC sendiri, tapi dari sisi mitra ya, bukan dari sisi kami sebenarnya, kayak gitu. Cuman kita juga kayak sediain ini juga, kita tahu ini proses kan nggak bisa, kalau kita bikin bisnis ya nggak bisa bikin cetakannya di depan terus udah selesai gitu. Jadi kita kayak terus improve gitu. Jadi sekarang kita lagi develop kayak starter kit buat teman-teman yang jadi mitra kita, itu untuk mereka bisa manage bisnisnya lebih simple gitu ya. Jadi kan kalau sekarang kebanyakan orang tuh pengennya instan ya, simple ya. Jadi kayak apapun udah langsung handle gitu ya. Semua on demand gitu misalnya kayak gitu. Jadi yang kita berikan juga mungkin fokusnya kalau buat para mitra ya, itu hal-hal yang simple yang bisa mereka kayak observe aja. Misalnya kayak barista gitu ya. Gimana sih caranya nilai barista gitu kan? Ya udah tinggal ini saya ada list nih, kalau mereka melakukan ini mereka dapat plus poin berapa, minus poin berapa, misalnya kayak gitu. Udah langsung fokusnya ke behavior yang tampak aja gitu. Oke. Dan lakukan itu secara real time misalnya kayak gitu ya. Itu lebih simple buat mereka. Kalau rekrut tetap kantor pusat ya? Kalau rekrut kita kayak tahap terakhir pasti tetap dengan mitra ya, karena kan nanti mereka akan bekerja di sana gitu. Tapi dari awal dari profilingnya semua terus alat assessmentnya udah dari kita. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya ke pesan-pesan dulu ya Bu Novi. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik, kita lanjut kembali dan kita masih bersama-sama di perjalanan ini. Dan ya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal bagaimana pengalaman Mas Adit juga dan bagaimana onboarding dilakukan dalam situasi ketika pandemi seperti sekarang ini. Dan sebenarnya kalau kemudian kita bicara soal lebih teknis gitu Bu Novi, dalam onboarding ini apa sih yang aspek-aspek yang paling penting dan itu harus sangat-sangat diperhatikan begitu? Gitu ya. Jadi kalau hal yang harus diperhatikan tentunya kita harus siap dengan kontennya ya gitu ya. Jadi kontennya itu maksudnya materi apa yang harus kita sampaikan kepada si staf baru ini gitu ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan perusahaan, mulai dari visi, misi gitu ya. Kalau sekarang kan kalau dulu mungkin hanya bentuknya manual gitu, kalau sekarang bisa pakai video seperti itu, sehingga kemudian mereka jadi mengenal gitu ya. Jadi terus masuk perusahaan ini, kayak misalnya tempat Mas Adit ini ada di kota mana saja. Jadi misalnya perusahaan itu mereka ada plannya di mana saja seperti itu. Terus kalaupun misalnya mereka ini adalah bagian dari sebuah perusahaan multinasional, yang lainnya ada di country mana saja gitu. Nah termasuk itu yang harus disampaikan supaya orang kemudian tahu bahwa oh begini loh tempat bekerja saya seperti ini, sehingga mereka bisa menyesuaikan apa yang mereka miliki yang tadi sebenarnya sudah diseleksi dengan aspirasi, dengan harapan perusahaan, sehingga bisa align, bisa cocok kayak gitu. Nah itu yang terkait dengan perusahaan sendiri gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah pastinya yang terkait dengan posisi
posisi mereka di struktur organisasi itu, mereka itu posisinya seperti apa, atasannya siapa, terus peersnya siapa. Mungkin kalau ada dia sudah posisi senior atau supervisory, dia punya bawahan siapa saja, seperti itu. Terus interaksinya dengan departemen lain itu siapa saja, seperti itu, gitu kan. Jadi dia tahu bahwa ini yang harus dia lakukan. Lalu job desk-nya gitu kan, setelah tahu SO-nya, struktur organisasinya, tugasnya dia apa, output yang diharapkan dari pekerjaannya atau tugasnya dia, function-nya dia itu apa saja, seperti itu. Nah, itu dia harus jelas seperti ini. Dan kalau misalnya ini nanti biasanya juga kalau ini tempat-tempat di mana atau nomor kontak yang bisa dihubungi mereka kalau mereka ada kesulitan, seperti itu. Jadi kalau misalnya waktu offline gitu, misalnya di belakang sana itu misalnya ada kantin, ada tempat apa, jangan sampai mereka salah gitu ya. Termasuk misalnya tempat parkir itu jangan sampai dia parkir di parkirannya direksi gitu kan ya. Kantin dia juga harus tahu aturan-aturan itu, pokoknya harus tahu deh yang kayak gitu-gitu. Nah, itu pun jadi mana yang bisa diambil ketika online, ya itu yang kita sampaikan, terutama terkait dengan tadi itu peraturan perusahaan, peraturan yang mengikat mereka mau nggak mau, terus kemudian juga SOP-nya gitu ya. Kita tahu job desk-nya apa, SOP-nya harus seperti apa, jadi supaya dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak, seperti itu. Dan yang nggak kalah penting itu tadi, mereka harus punya mentor, mereka harus punya pihak lain, buddy, yang orang yang ada di departemen tersebut. Dan ini tadi orang HR atau pengelola HR yang di mana mereka bisa kontak kalau misalnya ada kesulitan. Tantangannya terutama di masa pandemi ini menjadi lebih sulit untuk membuat mereka itu engage gitu loh. Karena ini tadi mereka nggak bisa interaksi langsung gitu. Mau nggak mau kita ini makhluk sosial gitu ya. Jadi rasanya kalau nggak ketemu orang, nggak ngobrol, terus nggak mengenal dengan baik gitu, kita juga untuk bisa klik itu nggak gampang kayak gitu. Iya. Jadi kalau mau diringkas begitu, metode apa yang paling pas untuk melakukan semua ini? Kalau saat sekarang itu tadi yang sudah diceritakan Mas Adit tadi. Jadi tadi itu pakai video lah, terus dibikin grup-grup tadi itu, supaya kemudian mereka ini terus dibikin waktu-waktu khusus di mana mereka bisa interaksi, tadi pakai zooming lah, seperti itu. Terus apalagi ya, metodenya seperti itu, dan tetap harus ada pemantauan dari mentornya. Artinya progresnya dia seperti apa, itu tetap bisa dilakukan. Jadi feedback itu kalau apalagi anak-anak milenial ini harus instan gitu ya, harus cepet gitu ya, nggak nunggu tahunan atau setengah tahun, tapi misalnya mingguan gitu progresnya dia sudah apa yang dia bisa capai, terus apa yang harus dia improve, kayak gitu, hal-hal apa yang mungkin dia perlu perhatikan lagi dengan apa yang sudah dia lakukan sekarang, seperti itu. Termasuk dia juga bisa cerita, diskusi kesulitan-kesulitan atau ketakutan apa yang dia rasakan gitu. Karena orang baru itu tadi itu ada satu sisi mereka merasa takut, nggak bisa adaptasi, itu ada juga. Yang berikutnya adalah itu tadi, apalagi untuk orang-orang yang baru gitu. Yang kedua tadi itu mereka juga merasa kalau mereka nggak engage gitu ya, itu ya mereka bisa jadi akan putus di tengah jalan, seperti itu. Dan ya ini sayang sekali kalau ini sampai ini terjadi. Gitu. Betul. Sebelum saya ke Nina, Mas Adit mau menambahkan yang terakhir, pertanyaan saya ke Bu Novi. Ya, kalau saya mungkin isinya sama kayak Bu Novi ya. Tapi kayak saya sebutnya itu 4C ya. Modelnya. Satu, clear goal, itu untuk both side ya. Maksudnya untuk karyawannya sendiri sama kitanya sendiri, ekspektasinya apa sih, harus clear, harus on the same page ya. Jadi kayak kita mesti kasih tahu sama teman-teman kayak apa sih dari pekerjaanmu tuh yang kita harapkan, kita sebut pekerjaanmu tuh berhasil bila apa gitu. Pertama dia mesti ngerti dulu gitu. So bikin matriks yang mungkin bikin matriks yang spesifik, yang benar-benar bisa kelihatan mata. Kalau saya ya, saya lebih sukanya seperti itu. Misalnya kalau barista gitu kan, nggak ada komplain misalnya. Terus waktu kita QC nggak ada points misalnya, seperti itu ya. Terus ada repeat order atau repeat buyingnya tinggi. Itu kan ujung dari service yang bagus kan, misalnya seperti itu. Nah dari sini nih misalnya jelas ya fungsinya mereka ini apa dan lain sebagainya. Terus ada clear measurement juga sebenarnya. Kalau kami sendiri tadi ya saya sebutkan ya, kami memang fokusnya lebih kepada apa yang kelihatan nih. Jadi benar-benar apa yang diperform sama teman-teman kayak gitu. Jadi kita bikin point base
point based system gitu misalnya. Jadi ada checklistnya kita bagi itu kita bobot itu berdasarkan kayak misalnya dampak dari perbuatannya baik itu positif atau negatif itu gimana. Apakah internal, eksternal, financial, non financial misalnya seperti itu. Kita pakai gitu dan cara menilainya sih yang lebih penting sebenarnya yaitu real time. Karena kalau teman-teman nggak bisa nih kayak misalnya kita evaluasi selama misalnya 3 bulanan atau setiap bulanan nanti di akhir penilaian baru kita ngomong ini. Kamu kemarin gini gitu. Itu udah bagi kita sebenarnya juga merugikan ya. Harusnya kalau kita udah bisa kasih tahu mereka lebih cepat kayak ini kamu melakukan sesuatu yang kurang apa dan sebagainya gitu kan dia jadi bisa cepat korektif kan seperti itu. Terus mereka udah kayak punya ekstra motivasi gara-gara kayak poin saya tinggal segini nih misalnya. Saya harus gain more points nih misalnya kayak gitu. Ya jadi ada clear measurement-nya juga siapa yang menilai, bagaimana cara menilai dan apa yang dinilai. Clear source tadi yang saya sebutkan ya. Jadi siapa yang harus dikontak itu harus jelas juga buat mereka. Sekarang kita lagi bangun ada directory, jadi video-video itu kita masukin ke YouTube dan YouTube itu di private ya. Jadi teman-teman barista nanti bisa akses itu kalau mereka login dengan emailnya misalnya seperti itu. Terus orang-orang kan misalnya berpikir, wah lu kalau misalnya taruh di internet ntar bocor gimana gitu kan. Saya bilang kayak ya nggak apa-apa bocor, emang sekarang apa yang bisa disembunyikan? Nggak bisa ya, nggak bisa ya nggak apa-apa aja bocor bayar malah biar pasar itu tahu loh kita gimana seriusnya gitu kan, biarin aja seperti itu jadi ada clear clear source ya. Memang kalau proses dengan mentoring apa dan lain sebagainya itu ya kita memang manfaatkan teknologi gitu ya. Anak-anak sekarang lebih suka chatting daripada telepon sebenarnya. Misalnya gitu ya. Kayak gitu. Betul. Terus yang terakhir ya kita memang bangun community-nya, yang terakhir itu sense of community ya. Jadi kalau visi dan segala macamnya itu saya rasa ini di sini dibangunnya. Jadi mereka punya brand identity kita itu juga benar-benar jadi satu bagian dari pribadi mereka. Gimana mereka bisa menyebut dirinya tuh anak PK atau bangga menjadi barista titik koma misalnya seperti itu. Itu yang kita bangun dengan cara apa? Ini harus ada role modeling gitu. Jadi di kami misalnya ada satu barista yang dari pertama untuk store pertama sekarang udah kelola kafe sendiri loh gitu. Dia sudah dapat profit sharing misalnya dari kafe yang kita punya gitu. Kita post dia di sana dan dapat itu. Jadi kayak bisa ya kayak gitu kan. Kayak gitu lah. Jadi kita bangun seperti itu, bangun pride-nya juga. Itu sih kalau dari saya ada 4C itu tadi. Jadi clear goal, clear measurement, clear source sama community. Oke, baik. Saya ke Posko. Nil? Ya, ini ada Ibu Emma menanyakan apakah onboarding merupakan ujung tombak agar karyawan baru bisa mengenal budaya perusahaan. Kemudian Ibu Rina menanyakan bagaimana mengatasi attitude karyawan yang tidak tertib agar tidak berbenturan dengan perusahaan. Apakah ini termasuk kesalahan saat awal rekrutmen? Kemudian ada Pak Hamid menanyakan program onboarding yang bagaimana bisa disebut berhasil. Oke, baik. Ada 3 pertanyaan. Saya menyapa dulu yang pertama ada Ibu Emma. Selamat pagi Ibu Emma. Terima kasih sudah mampir di perbincangan pagi hari ini. Apakah onboarding merupakan ujung tombak? Ini bahasa pertanyaannya adalah apakah onboarding ini menjadi satu yang paling penting agar karyawan baru bisa mengenal budaya perusahaan. Kira-kira kayak begitu Bu Novi? Iya, ini mungkin Bu Emma udah kita jelaskan dari awal ya. Jadi bahwa ini memang menjadi ujung tombak setelah proses rekrutmen kita. Artinya kita udah benar-benar menyeleksi karena requirement seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Nah sekarang ini masa untuk membentuk mereka gitu ya, membentuk mereka supaya mereka bisa menerima dan kemudian menginternalisasikan nilai-nilai perusahaan. Nah kemudian disinilah mereka menjadi ujung-ujungnya adalah bagaimana mereka merasa di awal yang mereka ini orang asing gitu ya, itu merasa diterima, kemudian merasa mereka senang mau terlibat seperti itu, sehingga kemudian ya ini tadi kalau mereka sudah ada perasaan bangga gitu ya, mungkin di awal ya masih seperti itu aja gitu ya, terus dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik karena ada SOP-nya yang jelas, ada yang membimbing, ada yang memonitor, terus kemudian ada penilaiannya juga, tadi itu measurement-nya juga dilakukan dengan baik, ada feedback-nya. Nah orang akan merasa bahwa oh ya saya ini sangat terbantu gitu ya. Jadi proses adaptasi saya ini proses yang menurut mereka itu menyenangkan, dan ketika menyenangkan mereka pun akan berusaha untuk bagaimana bisa makin masuk ke dalam perusahaan.
gitu ya. Oke, Mas Adit mau menambahkan soal ini ujung tombak atau nggak ujung tombak? Onboarding ini entry point ya, karena kalau bangun budaya itu kayak nggak bisa udah satu periode 1 tahun terus beres gitu, enggak juga gitu kan. Ya contohnya kayak kita misalnya mau punya menantu lah, menantu juga mau adapt dengan budaya keluarga kita juga butuh waktu gitu kan, overtime. Jadi memang bukan berarti di onboarding itu selesai bisa maksimal sana, tapi itu cuma entry point gitu. Kemudian ada Ibu Rina, bagaimana mengatasi attitude karyawan yang tidak tertib agar tidak berbenturan dengan perusahaan? Apakah ini termasuk kesalahan saat awal rekrutmen? Soal ya memang gampang-gampang susah sih ya ketika mengurusi sumber daya manusia, karena yang diurus ini kan orang yang obah gitu lah ya. Kalau enggak obah ya enggak apa-apa. Kalau obah itu ya noleh sana beda, noleh sini beda gitu kan. Yang enggak kelihatan di dalamnya makanya apalagi itu gitu. Yang dipikirkan, yang dirasakan kan kita juga bisa beda, betul, gitu betul. Gimana menjawab Bu Rina ini, Bu Novin? Jadi karyawan tidak tertib. Nah, tidak tertibnya mungkin satu yang menurut saya dilihat. Tadi kan pertanyaan apakah kaitannya dengan kesalahan dalam proses rekrutmen. Saat rekrutmen. Saya tidak melihatnya secara langsung gitu ya, karena tidak tertib itu kan sebenarnya bisa jadi ya, bisa jadi tidak gitu ya. Tetapi kalau tidak tertib, saya lebih menyorotinya apakah dia jelas atau enggak dengan peraturannya gitu. Dia paham atau enggak seperti itu, sehingga kemudian kita bisa tahu bahwa kaitannya dengan ini gitu. Tapi bisa juga memang ada orang yang dari sononya itu bawaannya itu orangnya itu independen gitu. Jadi dalam banyak hal misalnya dia tuh seringkali argue, seringkali enggak mudah untuk menerima masukan seperti itu. Jadi sangat percaya diri dengan apa yang diyakini gitu. Nah, ketika kemudian dia merasa bahwa ini kok peraturannya menurut dia enggak masuk akal. Ini banyak banget kok ribet gitu, ngerjain gini aja kenapa enggak boleh pakai cara sendiri gitu kan. Kayak misalnya ini barista gitu kan enggak boleh dia mau udek-udek kopi sairinya terus saya mau yang kental, saya mau yang encer, tak encer-enceri sendiri gitu kan. Itu kan bisa jadi ekstrimnya kan bisa seperti itu gitu ya. Jadi mengerjakan pekerjaan yang mungkin kalau ini kopi kan pasti ya harus standar gitu. Tapi misalnya mengerjakan yang administrasi saja gitu kan kita juga nggak bisa gitu. Nggak tertib itu artinya tadi itu kalau misalnya memang laporan ini harus dibuat harian ya selesaikan harian gitu. Kenapa sama aja kalau sebulan ini laporannya dipakainya endingnya di akhir bulan, kenapa mesti saya ngerjainnya yang harian kayak gitu kan. Nah sebenarnya ada tujuan lain kan gitu loh. Jadi misalnya sekarang aku tak santai-santai kok tak lembure lah, aku tidur kantor juga nggak apa-apa kan, nggak bisa gitu juga. Gitu karena sebenarnya ada tujuannya untuk monitor progres daily-nya seperti itu. Terus sehingga kemudian corrective action-nya itu bisa segera dilakukan, yang kayak gitulah. Gitu. Jadi sebenarnya membuat dia paham juga tentang mengapa itu harus dilakukan itu penting. Gitu. Yang menarik perhatian saya itu adalah setelah sekian kurun waktu begitu loh. Apakah pengalaman Bu Novi, mungkin Mas Adi juga punya pengalaman, nanti bisa sharing. Apakah ada kecenderungan karyawan memang akan mulai kehilangan engagementnya, artinya sudah mulai luntur nih, nggak kayak awal-awal, jadi mulai rotok mokong sedikit orang Surabaya bilang mulai mokong, mulai gaya aturannya sendiri. Apakah memang ada kecenderungan itu atau sebenarnya balik lagi ke orang yang bersangkutan itu? Kalau dasarnya memang dia bukan orang yang troublemaker ya, sampai kapanpun dia berpuluh-puluh tahun kerja ya gitu-gitu aja. Iya. Jadi gini, ada fenomena yang menarik. Jadi biasanya kan kalau masa percobaan atau probation period itu biasanya 3 bulan lah gitu. Nah itu biasanya kalau 3 bulan itu sregep tuh. Iya. Masih ini ya pokoknya. Masih nunjukin yang bagus-bagus ya. Habis 3 bulan aman toh, dibikin kontrak atau sudah diangkat. Nah itu sudah mulai kelihatan. Itu yang mungkin yang harus diwaspadai. Seperti itu banyak terjadi. Jadi kan dia sudah merasa nyaman toh, sudah sudah lewat ini masa di mana dia dipantau terus-menerusnya udah lewat. Nah, itu seperti itu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi adalah bisa jadi karyawan yang lama mokong itu. Mokong itu kan sebenarnya mokong artinya tidak tertib gitu kan. Itu bisa jadi karena itu tadi mereka tetap tidak paham kenapa itu harus dilakukan gitu. Dan model ada juga orang yang dari sononya seperti itu, tapi sebenarnya sistemnya yang harusnya mengikat atau mengatur orang sehingga kemudian itu menjadi sesuatu hal yang memang harus mereka lakukan. Misalnya masuk kerja gitu ya. Masuk kerja kita sudah sepakat nih, misalnya jam 8 harus masuk. Ya mau nggak mau ya
harus masuk jam 8 misalnya. Loh saya mah pulangnya loh kalau jam 8 sampai jam 4 saya bisa pulang sampai jam 6 gitu. Telat 5 menitnya kok jadi masalah. Bukan gitunya gitu kan, bukan. Nah itu dia. Iya, itu kan yang sering kayak begitu kan. Nah, karena sebenarnya misalnya kita ini mau menegakkan budaya disiplin karena ada nilai-nilai di dalam perusahaan bahwa memang kita ini harus istilahnya menghargai waktu gitu ya. Menghargai waktu artinya misalnya kayak di tempat saya. Di tempat saya itu kan adalah pekerjaan yang misalnya kita kontraknya 2 bulan ya wis 2 bulan itu mau nggak mau ada gempa mau ada apa gitu ya. Itu kan mau nggak mau 2 bulan ini harus selesai gitu ya. Peraturannya berubah atau enggak gitu 2 bulan harus selesai kan gitu. Nah, misalnya ini laporan hasil tes psikologi 3 hari selesai ya 3 hari selesai gitu, nggak bisa ditawar karena itu adalah istilahnya bahasanya apa ya itu service level agreement SLA-nya kita gitu ya, SLA-nya kita bahwa memang itu 3 hari. Kalau misalnya lebih dari itu pasti kita akan dikomplain kan seperti itu. Nah, kita sebenarnya sedang menegakkan itu sehingga kemudian mereka tahu, membuat mereka bagaimana mereka ini istilahnya itu tadi kalau kesepakatannya sudah segitu ya sudah ini yang harus kalian hargai, kalian ikuti gitu. Meskipun kemudian mereka misalnya pulang jam 6 lah, pulang jam 6 itu sebenarnya harus dievaluasi ngapain aja kan seperti itu. Apakah memang ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas dalam waktu tertentu atau memang pekerjaannya yang memang banyak gitu kan. Nah, kalau pekerjaannya banyak kan nanti ada tindakan yang lainnya seperti itu. Ya, artinya ada kecenderungan seperti itu. Tetapi kalau kemudian SOP-nya terus diperbaiki terus dilakukan ini bisa menjadi solusi ya. Betul. Untuk itu ya. Kalau saya mungkin ini ya sebenarnya kalau saya dari dulu mikirnya people before system ya. Karena kalau kita bikin sistem, bikin SOP itu sebenarnya cukup mudah gitu. Tapi make people bikin orang tuh benar-benar comply dengan itu, ya itu lebih kompleks gitu. Butuh role modeling gitu. Itu penting ada role modeling ya. Kalau misalnya pertanyaan tadi, ini gimana sih kalau misalnya kinerjanya buruk atau attitude-nya buruk ya? Itu emang apa dasarnya orangnya seperti itu gitu? Atau pasti ada momen-momennya? Kalau pengalaman saya nih Bu ya, emang dasarnya ada orangnya kayak gitu sih gitu kan. Maksudnya itu juga bukan karena saya bilang orangnya jahat atau apa, enggak. Tapi mungkin dia dari tempat kerja sebelumnya, dari lingkungan sebelumnya itu membentuk pola pikir atau mindsetnya dia kayak gitu kan. Saya dulu waktu di klien pernah bikin ini tools ya untuk toxic meter kayak gitu. Jadi waktu itu ada 7 toxic behavior yang kita sepakati dan kita coba nih bikin coba dong kita bikin alat assessmentnya ya bagaimana nih untuk bikin toxic meter kayak gitu. Mungkin di setiap company atau pekerjaan bisa beda-beda gitu. Di kami juga ada gitu. Kalau waktu pas kita wawancara, waktu pas kita tes di awal ada seperti itu juga. Cuman memang setiap orang pasti waktu pas rekrutmen, pas onboarding performance yang bagus-bagus ya ditunjukin ya. Dia memang awalnya memang bagus, cuman kita nggak bisa menutup setiap orang ini kan ada season hidupnya ya, gitu. Beberapa kali nih misalnya kasus nih kelihatan ini anak kerja baik nih gitu kan, waktu masih jomblo. Begitu, terus dia punya pacar. Ada faktor itu juga ya. Terus dia udah punya pacar kok kayak jadi hitung-hitungan nih waktu apa ya karena dia kebelet pacaran aja gitu misalnya kan. Dia kok kayak nggak bisa detach dari HP gitu ya kayak HP terus sampai segala macam ya gara-gara itu ternyata. Selidik punya selidik gimana? Relationshipnya sendiri bermasalah, gak toksik lah gitu kan. Kayak kudu. Ya kan barista-barista saya banyak kan yang generasi Z ya. Ya jadi yang baru lulus SMA atau baru lulus kuliah kayak gitu. Ya itu memang problem-problemnya mereka gitu kan. Ini terjadi seperti itu. Tapi terus kalau gitu mau diapain gitu? Satu preventifnya kalau di kami itu tadi ya kita bikin clear untuk measurementnya gimana. Apa aja sih yang dinilai poinnya gimana supaya mereka nggak kira kita tuh nilai objektif gitu kan. Ada evidence-nya kok, real time kok, nggak yang pas 3 bulan, saya waktu itu kamu lihat, itu tanggal berapa Pak? Anak-anak sekarang nanyanya begitu. Ya kan? Itu kapan Pak? Kenapa nggak dikasih tahu waktu itu gitu nanyanya? Ya kan? Tapi kalau misalnya sekarang kita kasih tools kayak gitu, kamu kayak gini, aku kasih plus point atau minus point ya, misalnya seperti itu. Jadi mereka ngerti. Setiap minggu dikasih tahu kayak kamu punya raihan point segini misalnya gitu kan. Ini kalau kamu udah sampai 75 nih kamu kena SP loh, misalnya kayak gitu. Jadi kan mereka ngerti gitu kitanya jadi objektif juga karena real time dan jelas gitu. Tapi prinsip saya dari dulu memang adalah hire slowly, fire quickly, kayak gitu ya. Karena kalau toxic itu
biasanya nular. Biasanya kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, mungkin orang memikir kayak aduh, tapi kalau misalnya ini saya cut nih, saya harus kasih kompensasi banyak nih, bla 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 gitu ya, misalnya PHK. Ya, kerugian coba dihitung, kerugian dengan memelihara atau mempertahankan karyawan yang toksik itu bisa jadi lebih gede. Daripada biaya PHK sebenarnya kadang-kadang gitu. Ya karena misalnya dari mereka satu udah ada nggak produktif, dan nggak produktifnya ini bisa nular juga ke yang lain-lain. Nah kayak gitu, itu kan kayak cost yang kita harus pertimbangkan juga. Iya. Ini menjadi wawasan ya anak-anak milenial kalau berbisnis kayak begini ya. Ya, hire slowly, fire quickly gitu ya. Luar biasa ya. Ya, kita nanti akan quick terus pokoknya ya. Oke, kita ke pesan-pesan dulu sahabat Merkuri. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300009. Oke, kita ke pertanyaan dari Pak Hamid ya. Pak Hamid, program onboarding yang bagaimana yang bisa disebut berhasil? Saya ke Bu Novi dulu deh. Bu Novi? Jadi berhasil atau tidaknya itu sebenarnya dilihat dari kalau saya bisa katakan adalah bagaimana dia kemudian bisa berkontribusi di departemen tempat dia ditempatkan gitu. Jadi itu yang paling gampang gitu. Jadi benar-benar kan sebenarnya dari proses evaluasi yang dilakukan secara bertahap tadi, pada akhirnya kemudian kita akan menetapkan bahwa dia misalnya bisa diangkat seperti itu gitu ya. Nah dari sanalah kemudian kita akan ngelihat bagaimana dia bisa adaptasi dan support apa yang ada di departemen tersebut. Seperti itu sih yang paling gampangnya seperti itu. Dan kalau tingkat turnover atau istilahnya keluar masuk karyawan mungkin tidak selalu atau melulu atau langsung berkaitan dengan program onboarding gitu, karena bisa jadi yang keluar masuk itu adalah orang-orang yang lama. Tapi kalau kemudian misalnya dievaluasi ada orang-orang dengan masa kerja yang di bawah misalnya setahun dan kemudian mereka sudah keluar masuk, nah itu bisa jadi ini adalah salah satu impact dari program onboarding yang kurang berhasil seperti itu. Itu antara lain seperti itu. Ya, oke. Kalau Mas Adit? Ya, setuju ya. Kayak tadi dilihat ya, kayak misalnya dari turnovernya itu bagaimana gitu. Sama yang pasti kalau kita udah clear dulu goalsnya di depan, jadi anak baru ini sebenarnya dalam 3 bulan harus menguasai apa sih gitu. Kita juga mesti realistis ya dengan ekspektasi ya. Kita nggak bisa mengharapkan karyawan, ya mungkin ada yang seperti itu eksepsional gitu ya, masuk terus bisa menyamai kinerja peernya yang udah kerja di sana 3 tahun, 4 tahun gitu, padahal dia baru misalnya seperti itu. Satu, diatur ekspektasinya dulu, terus goals kita apa sih sebenarnya, bikin milestone aja buat keberhasilan buat anak ini sebenarnya gitu ya. Karena seringkali kayak tadi misalnya contohnya ujung-ujungnya ke turnover ya. Dulu waktu saya masih consulting, saya punya klien juga masalahnya demikian, kayak yang disalahin HRD-nya nih, kayak rekrutmennya nggak bener gitu ya kan. Betul. Tapi ternyata waktu pas kita punya usut kayak ya memang tidak ada proses mentoring di sana, nggak dikasih kejelasan kayak anak ini harusnya ngapain. Jadi kayak masuk, udah kamu belajar sendiri ya, dulu aku juga belajar sendiri kok, misalnya kayak gitu. Nah itu tuh yang orang-orang jadi kayak ngerasa kayak anak ini nggak cocok gitu misalnya. Saya nggak mau perpanjang misalnya atasannya seperti itu. Begitu HRD-nya nanya kayak kenapa nggak cocoknya, kenapa masalahnya, waktu rekrutmen bagus kok gitu. Ya saya nggak serak aja sama cara kerjanya gitu. Nah ini aja kan pertanda sebenarnya kalau misalnya kita punya mungkin middle leader yang kayak gitu, middle supervisor kayak gitu, atau middle manager yang kayak gitu, kayak oh berarti ini tim kita sendiri nih yang harusnya jadi atasannya dia ini juga nggak punya clear goal. Kayak gitu. Jadi faktornya banyak, bukan hanya rekrutmen yang salah bukan hanya programnya, bikin program gampang, balik lagi yang ngejalanin ya. Gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir, bagaimana kemudian kalau kita ingin melakukan evaluasi terhadap program onboarding ini, Mas Adit? Apa yang harus diperhatikan dalam evaluasi itu? Oke, kalau kami sih melakukannya pasti ini ya, kita kan bikin kayak sistem training gitu ya, beberapa materi training pendekatannya, ada yang pakai video, ada yang live dan lain sebagainya. Pertama, banyak-banyak minta feedback. Gitu. Dari teman-teman yang memang lagi di proses itu sampai usernya nih gitu kan. Kita minta feedbacknya nih dari, kalau di kami dari mitra kita juga. Gimana sih nih kinerjanya anak-anak gitu. Setelah kita training mereka ngerti nggak gitu. Terus performance-nya udah jelas apa enggak gitu ya. Terus kita biasa juga kasih
karena jauh-jauhan ya, kita kasih kayak kuis gitulah buat mereka. Mereka nggak nyadar itu lagi dinilai. Tapi kita kayak kasih kuis apa segala macam dan mainin gamificationnya sih kalau di kami ya. Karena kalau mungkin company lain berbeda, tapi kalau misalnya kita gitu di barista itu kayak kita kasihin gamification kayak ini ada kuesioner nih gitu kan, yang skornya paling tinggi kita kasih OVO berapa gitu misalnya. Jadi kita udah tahu paling nggak kita ngerti secara kognitif, dia udah ngerti ya kan, tinggal prakteknya aja. Misalnya seperti itu. Nah nanti kelihatan kalau kita punya clear measurement, clear goal, kita kelihatan kayak aspek apa sih yang kurang gitu kan. Ternyata kalau misalnya kasusnya di kami nih di setengah tahun pertama kami berdiri gitu, kelihatan secara teknikal bikin produk itu mereka menguasai gitu. Tapi yang belum efektif di apanya nih? Di hospitality-nya nih ternyata. Barista-baristanya pada pendiam-diam gitu kan. Terus benar bikin kopinya benar gitu kan. Cuman masih kurang friendly dan lain sebagainya gitu kan. Ada program yang kurang efektif nih di sini gitu kan. Beberapa kita juga drop gitu ya dulu ya. Kita ngerasa pengen ngasih mereka banyak dengan buku panduan ya gitu kan. Ternyata memang sekarang nggak pada suka baca ya. Jadi jadi kayak gitu. Ya udah daripada nyapain gitu kan. Gimana caranya kita simplify SOP-nya. SOP-nya kan banyak banget kan sebenarnya kami kan. Kita gimana simplify? Kita main visual biar mereka lebih gampang ngelihat. Nah, tapi setelah kita melakukan inisiatif itu harus diukur lagi kesalahan yang sama muncul nggak. Makanya kita ada mystery shopper sama QC itu dengan poin-poin jadi kelihatan kayak yang mana mereka udah menguasai, yang mana yang enggak. Dan pastinya jangan lupa kalau misalnya memang ada yang keluar, usahakan exit interview. Kayak gitu. Saya simpel sih, misalnya yang keluar di Makassar gitu ya. Kan saya nggak mungkin ketemu sih memang ya. Tapi karena di grup itu udah ada rules-nya, kalau resign mesti cabut. Biasanya kalau mereka cabut ya saya tanya kayak kenapa kamu resign, ada apa, bla 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 gitu ya. Terus sekarang kita juga secara rutin dua belah pihak dari mitra sama dari baristanya saya sebar kuesioner untuk kepuasan kerja lah gitu kan. Mereka scoring juga kayak apa. Jadi kita tahu di mana kita harus improve. Gitu. Kalau ada sahabat-sahabat Mercury yang ingin kepoin titik koma bahagia abadi di mana ya? Yang paling gampang? IG? Kalau Instagram ada di @kopi_koma, K-nya 2 ya. Titik koma, K-nya 2 ya. Iya, kalau di PT-nya ini kan K-nya 1 nih, titik koma gitu bener. Ya. Iya. Kopi_koma. Iya. Sambung semua ya. Betul. Oke. Teman-teman kan di Surabaya itu ada di Nginden kita ada, di Indrapura di utara ya ada juga. Kalau di barat ada di Citraland sama Bukit Palma. Sama PTC juga ada. Villa Bukit Mas kita juga ada. Menjadi barat yang sudah cukup ramai ya. Cukup ramai. Bu Novi mau milih mana tadi? Selatan ya atau timur? Kita shoot dulu kan, belum ini kan tadi Mas. Oh iya. Apa jajaran dah? Jangan nanti gegeran nanti. Ya, oke. Jadi itu ya ada di Instagram ya dan update terus ya di situ ya. Ya, betul. Oke, Mas Adi thank you sudah berkenan hadir, sukses selalu. Sama-sama. Ya, saya ke Bu Novi apa yang menjadi closing statement dan apa kegiatan MSI yang terdekat? Selain ada webinar ya pastinya nanti hari Jumat ya. Iya, jadi. Tapi kita ke closing statement dulu. Oke, jadi kalau dari saya, kalau bagi karyawan baru kan sebenarnya buat mereka jadi kalau ini saya berangkatnya dari pemikiran atau apa yang dipikirkan kalau sebagai orang baru gitu. Jadi kalau orang baru maka dia harus bisa melepaskan baju lamanya kemudian dia pakai baju barunya ketika masuk di perusahaan. Nah, kalau dari sisi manajemen berarti dari sisi perusahaan, maka bagaimana perusahaan memikirkan cara supaya orang-orang baru ini bisa melepaskan baju lamanya dan memakai baju barunya. Nah, seperti itu. Jadi filosofinya seperti itu. Nah, tinggal caranya tadi saya sama Mas Adit selama 1 jam ini tadi sudah berdiskusi untuk itu. Jadi ada berbagai cara, ada berbagai metode yang dilakukan, tetapi mungkin kita harus berangkat dengan kacamata itu tadi, dengan cara pandang seperti itu tadi. Membuat mereka mau melepaskan baju lamanya dan mereka menerima baju baru mereka karena sekarang mereka menjadi bagian dari perusahaan yang baru ini. Gitu. Lalu kalau untuk acara di hari Jumat besok kita masih ada HR webinar series.
tetap Jumat jam 15 sampai 16.30. 16.30 ya. Temanya adalah ini peran apa yang harus dilakukan HR yang terkait dengan pengendalian keuangan. Seperti itulah. Oke. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu nanti Pak Wahyudi yang akan menjadi narasumbernya. Sumbernya seperti biasa ya. Jadi supaya teman-teman di HR itu juga paham bahwa apa saja sih, kan kadang itu yang saya tahu orang HR itu taunya adalah kami sudah dapat budget seperti ini gitu. Jadi bagaimana budgetnya ini dihabiskan gitu ya, atau dipakai kayak gitu. Nah, bagaimana mereka itu bisa dilibatkan untuk kemudian bisa monitoring, kontrol, kemudian memikirkan risknya. Sehingga kemudian mereka bisa menggunakan dana itu dengan lebih efektif kayak gitu. Oke. Ada program-program sertifikasi kah? Sertifikasi sekarang sedang berjalan untuk sertifikasi MSDM gitu. Tapi karena ini sebentar lagi juga mau lebaran ya. Jadi ini nanti yang terakhir hari Sabtu besok itu kita sudah hari kelima, tinggal nanti awal bulan Mei itu mereka sertifikasinya. Jadi proses uji sertifikasinya. Itu yang SDM, yang PR sudah selesai. Nah, kita akan buka PR yang BNSP ya, Public Relation yang BNSP itu di bulan Mei setelah Lebaran. Jadi 16, rasanya di sekitar 16, kemudian MSDM-nya di minggu depannya di 21. Ya. Boleh ditelepon di mana? MSD? 0811 340 5557. Baik, sukses selalu untuk MSD Bu Novi. Mas Adit juga ya. Thank you, sukses selalu, sehat-sehat kita semua. Dan sahabat Mercury, sampai di sini saya memandu perbincangan kita di Solusi Bisnis dan Sumber Daya Manusia bersama MSC Consulting, dan jangan lewatkan talk show ini selalu hadir untuk Anda di setiap hari Selasa pagi pukul 8 sampai 9. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi.